Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas OSI layer. OSI layer adalah singkatan dari Open System Interconnection Layer. OSI layer sendiri memiliki pengertian susunan jaringan yang diimplementasikan melalui sebuah protokol jaringan. OSI layer itu terbagi menjadi 7 layer ya teman-teman. Mulai dari yang terbawah itu ada physical layer, dan layer yang paling atas itu ada application layer. Bisa dilihat di diagram bagian kanan ini ya teman-teman. Untuk yang pertama itu ada physical layer, yang kedua ada data link layer, yang ketiga ada network layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, lanjut ada presentation layer, dan yang paling atas ada application layer. Untuk kita yang memiliki jurusan teknik komputer jaringan atau yang nantinya akan menjadi seorang network engineer, kita wajib mengetahui 3 layer terbawah. Apa saja itu? Itu ada physical layer, data link layer, dan network layer. Pertama kita akan bahas dulu physical layer. Physical layer ini bisa dibilang adalah layer yang paling utama, karena tanggung jawab OSI layer ini ialah melakukan transmisi terhadap sebuah bit data. Tentu saja hal itu dilakukan dari physical layer si pengirim lalu ditujukan kepada physical layer si penerima. Nantinya di sini juga data akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung oleh media fisik. Katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio atau infrared, dan cahaya biasa. Lanjut kita ke data link layer. Proses transmisi data yang sedang berlangsung biasanya akan ada potensi terjadinya kesalahan-kesalahan atau problem-problem. Maka inilah tanggung jawab dari data link layer. Karena data link layer memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan kesalahan-kesalahan. Data link layer dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga berbentuk menjadi sebuah data frame. Selain itu, data link juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya saja seperti alamat MAC yang ada pada suatu jaringan. Bahkan data link layer ini merupakan salah satu layer yang paling kompleks di antara layer yang lainnya. Hal ini menjadi alasan terbaginya data link ini menjadi 2 sub layer, yaitu ada MAC dan ada LLC. MAC itu Media Access Control dan LLC itu Logical Link Control. Keduanya memiliki tugas yang berbeda ya teman-teman. Untuk MAC sendiri memiliki tugas mengendalikan perangkat dari suatu jaringan yang mendapat akses ke medium dan juga izin ketika melakukan transmisi data. Sedangkan LLC memiliki tugas mengidentifikasi, kemudian membungkus protokol network layer, dan juga melakukan kontrol terhadap pemeriksaan kesalahan. Lanjut kita ke layer yang ketiga, yaitu network layer. Di antara 7 OSI layer yang ada pada diagram di atas, network layer ini memiliki tugas untuk mendefinisikan sebuah IP atau alamat IP, Internet Protocol. Nah, ini yang membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dalam satu jaringan. Bahkan tidak hanya itu, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Lanjut kita lihat tabel yang ada pada presentasi. Ketiga layer ini memiliki data unit yang berbeda, pengalamatan yang berbeda, perangkat yang berbeda, dan memori yang berbeda. Untuk physical layer sendiri memiliki data unit bit, pengalamatannya binary, perangkatnya itu hub, dan memorinya ia tidak ada.
Untuk data link, data unitnya itu frame, pengalamatannya itu MAC address, perangkatnya itu switch, dan memorinya itu MAC address table. Untuk network layer, data unitnya itu paket, pengalamatannya itu IP address, perangkatnya itu router, dan memorinya routing table. Lanjut, kita lihat ke table yang selanjutnya. Ketiga layer ini juga memiliki konektivitas dan pengiriman data yang berbeda-beda ya teman-teman. Untuk physical layer, konektivitasnya itu antar network yang sama. Pengiriman datanya itu broadcast ke semua port. Untuk data link, dia konektivitasnya antar network yang sama. Pengiriman datanya berdasarkan MAC address tujuan. Untuk network layer, dia konektivitasnya itu antar network yang berbeda dan pengiriman datanya berdasarkan IP address. Oke, sekian pembahasan pada video kali ini. Semangat terus untuk belajar. Salam Sobat Roy of IT. Sampai bertemu di video selanjutnya.